Oke, terima kasih Bu Vivi. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kayaknya sudah lemes ini ya, sudah pada lemes ya. Oke, Pak. Ya, materinya sedikit lagi ya. Ini di sini saya akan menjelaskan keterkaitan beberapa mata kuliah. Ini biar lebih jelas saja. Sebenarnya tadi di awal Bu Rina sudah sedikit menyinggung masalah keterkaitan beberapa mata kuliah yang ada di prodi teknik informatika. Oke, saya share screen dulu. Baik, oke, sudah ya, sudah kelihatan. Saya langsung ke slide berikutnya. Nah, ini yang perlu saya tunjukkan di sini. Nah, ini teman-teman yang saat ini ngambil tugas akhir atau di sini angkatan 2017 khususnya. Nah, ini kalau melihat dari persentase kelulusan waktu bisa dilihat tadi Bu Rina juga sudah sedikit menyampaikan bahwa sebelum-sebelumnya itu kurang dari 10%. Wah, itu ya. Ini tercatat di sini ada ini 12, sedikit sekali, kecil sekali gitu ya. Bahkan ini yang angkatan 2012 6% yang lulus tepat waktu. Ya, lulus tepat waktu. Berikutnya lumayan agak naik 25%, di angkatan 2014 naik lagi 40%, angkatan 2015 naik lagi 5% jadi 45%, 2016 nah ini turun lagi. Nah, ini teman-teman yang khususnya angkatan 2017 saya harapkan, tadi Bu Rina juga mengharapkan bahwa teman-teman bisa lulus tepat waktu. Ya, lulus tepat waktu itu kalau kemarin semester ke-7, ya semester ke-7 kemarin belum nyampe lulus, berarti di semester ke-8 harus lulus. Ya, agar nanti prosentasenya bisa naik. Nah, jadi pengennya angkatan 2017 punya pencatatan sejarah. Wah, ini persentase tertinggi dari sebelum-sebelumnya. Nah, bisa gitu ya, punya pensi seperti itu. Jadi semua teman-teman yang saat ini ngambil tugas akhir bisa selesai di semester ini juga. Ya, jadi biar persentasenya naik. Ya, jadi pencapaian lulus waktunya biar bagus. Nah, ini mungkin adalah kata-kata penyemangat dari kalian semuanya. Jadi semua mimpi kita bisa menjadi kenyataan jika memiliki keberanian untuk mengejarnya. Ya, ini ya teman-teman. Jadi kalau punya mimpi, aku ingin lulus semester ini, ingin mengejar predikat bahwa angkatan 2017 itu persentase kelulusan tepat waktunya paling tinggi dari sebelum-sebelumnya. Nah, kalau punya keinginan itu harus dikejar, ya, agar mimpinya jadi kenyataan. Untuk memulai sesuatu ini ya, kamu tidak harus hebat untuk memulai. Nah, jadi ketika kamu berat untuk memulai TA-nya, jadi mungkin kalimat atau kata-kata ini bisa menjadi acuan atau menjadi penyemangat bahwa kamu tidak harus hebat untuk memulai, tapi kamu harus memulai untuk menjadi hebat. Itu ada kata-kata penyemangat. Ya, baik. Saya akan menjelaskan kaitan mata kuliah, beberapa mata kuliah. Ya, diantaranya ada bahasa Indonesia, Medpen, proyek TA dan TA. Nah, mungkin saya tidak terlalu jauh karena tadi di awal juga sudah disampaikan oleh Bu Rina. Nah, ini saya gambarkan aja petanya seperti ini. Nah, sebenarnya diawali dari pelaksanaan PKL. Jadi teman-teman yang saat ini ngambil PKL adalah teman-teman yang PKL-nya sudah dilaksanakan 3 bulan ya, yang 3 bulan sudah dilaksanakan di bulan Agustus kemarin, dan saat ini juga ada yang masih menjalankan PKL atau melaksanakan PKL yang 6 bulan ataupun 3 bulan yang kemarin terlambat masih menempuh 3 bulan sekarang. Nah,
dari awal nih yang tak kasih tanda kotak putus-putus ini sebenarnya ada keterkaitannya dengan mata kuliah selanjutnya. Nah, tadi yang Bu Rina bilang bahwa ketika PKL nggak hanya melaksanakan kegiatan sehari-hari apa yang diperintahkan aja, tapi coba ini tengok kiri kanan, kira-kira apa ya objek yang bisa diteliti di sini. Nah, itu boleh ya. Jadi boleh dari PKL, ya, dari tempat PKL. Tapi kalau dari selain tempat PKL juga tidak dilarang, ya, boleh. Jadi ini yang saya kasih tanda kotak ini boleh include di dalam tujuan akhirnya adalah tugas akhir, atau boleh juga tempat lain. Tapi paling enak, paling mudah ketika kita PKL, apalagi PKL-nya offline, bisa melihat kanan kiri, tengok kanan kiri, kira-kira di sana sistem apa sih yang belum ada, kira-kira ini bisa diangkat ke tugas akhir atau tidak. Nah, itu lebih gampang gitu ya. Nah, teman-teman saat ini ada di sini ya, yang kemarin sudah PKL atau yang saat ini sedang melaksanakan PKL sudah berada di sini ya. Kalau yang sedang melaksanakan berarti ada di 2 tempat bersamaan. Untuk melaksanakan PKL ya, berarti teman-teman mengetahui tempatnya juga apa yang diperintahkan oleh pihak perusahaan, dan sekarang kita membuat laporannya. Seperti sudah dijelaskan sama Bu Rina bahwa laporan PKL itu bukan kegiatan yang dilakukan sehari-hari di sana apa, dilaporkan saya hari ini ngerjakan ini, bukan ya. Tapi menganalisa atau paling tidak kemarin punya tugas apa sih, ya, dikasih tugas apa, kemudian kalau itu bisa dikembangkannya seperti apa, mau dikembangkan jadi apa. Nah, syukur-syukur kalau memang kemarin tugas yang diberikan itu sudah berbobot, mungkin bisa langsung dipakai untuk judul PKL, gitu ya. Setelah PKL selesai, nah judul PKL-nya ini pun bisa dikembangkan lagi, ya, bisa dikembangkan lagi ke mata kuliah bahasa Indonesia. Loh, kok bisa Pak? Oh, bisa ya, karena akhir dari mata kuliah bahasa Indonesia ini adalah proposal judul tugas akhir. Jadi outputnya nanti di mata kuliah bahasa Indonesia adalah proposal tugas akhir, proposal judul tugas akhir. Sehingga dari PKL yang kemarin, oh saya punya judul sistem apa gitu ya, kemudian aduh ini kayaknya kok saya tertarik untuk melanjutkan ini, kan saya kembangkan gitu ya, boleh diajukan lagi di sini dengan pengembangan dari judul PKL. Atau mungkin beda dari yang PKL juga boleh sebenarnya ya. Tapi kalau dikembangkan itu lebih enak ya, lebih enak ya, karena pembahasannya mungkin tidak terlalu jauh dari apa yang dibahas di PKL. Gitu ya. Jadi nanti akhir dari mata kuliah bahasa Indonesia di akhir semester nanti teman-teman harus sudah punya judul tugas akhir, punya proposalnya, ya. Karena nanti di akhir mata kuliah bahasa Indonesia akan ada yang namanya seminar judul, ya. Jadi UAS-nya itu dalam bentuk seminar judul. Nanti akan sampaikan judul yang dihasilkan dari perkuliahan bahasa Indonesia, kemudian nanti akan dinilai oleh dosen penguji di situ apakah layak atau mungkin perlu perbaikan atau mungkin terlalu tinggi. Nah, kalau terlalu tinggi berarti harus dikurangi. Wah, ini jangan, ini kamu nggak selesai kalau kerjakan ini, dikurangi aja, cukup ini aja gitu ya. Atau kalau misalnya kurang, ya berarti harus ditambahi bobotnya. Nah, itu di sini nanti. Setelah mengikuti perkuliahan bahasa Indonesia, berarti sudah punya judul. Ya, judul itu akan dibawa ke mata kuliah metode penelitian untuk dibuatkan laporannya. Ya, oke, maaf ini kok double, ya harusnya 1. Maaf. Ya, setelah mengikuti mata kuliah metode penelitian, seharusnya di sini akhir dari mata kuliah adalah laporan TA bab 1 sampai dengan bab 3. Jadi nanti teman-teman yang saat ini PKL atau yang akan menempuh mata kuliah MedPen nantinya, atau yang sekarang sedang menempuh mata metodologi penelitian,
Jadi hasil akhir dari mata kuliah adalah laporan TA bab 1 sampai dengan bab 3. Oke, setelah itu secara bersamaan, atau kalau kemarin medpennya sudah lulus, sekarang tinggal mengerjakan proyeknya aja, ya berarti silahkan mengimplementasikan apa yang sudah ditulis di laporan bab 1 sampai 3 tadi ke dalam proyek TA-nya. Jadi kalau di metode penelitian sudah menuliskan bab 1 sampai bab 3, latar belakang sampai dengan perancangan, kemudian di proyek adalah mengimplementasikan apa yang sudah dirancang. Gitu ya. Oke, selanjutnya, nah di sini di proyek TA ini teman-teman harus membuat sebuah proyek, entah itu program, entah itu desain kalau yang multimedia gitu ya, bisa game, bisa berupa video profil atau animasi ya, atau media pembelajaran itu untuk yang multimedia, atau jaringan ya untuk teman-teman yang konsentrasinya jaringan. Nah, setelah proyeknya selesai, kan berlanjut ke tugas akhir. Ya, tugas akhir berarti tugas akhirnya tinggal apa? Di sini tinggal menyelesaikan laporan bab 4 dan bab 5. Ya, karena proyeknya sudah selesai, tinggal melanjutkan bab 4 dan bab 5-nya. Setelah itu tinggal ujian-ujian saja. Ada 2 ujian, pra-TA dan kompre. Ya, di mana pra-TA ini akan melihat kesiapan dari laporan atau proyek yang sudah dikerjakan. Untuk kompre adalah ujian yang final yang terakhir. Itu ada di Prodi Teknik Informatika. Jadi bisa sekaligus jalan, ya. Boleh mulai dari PKL, kemudian mata kuliah bahasa Indonesia, medpen, dan proyek sekaligus tugas akhir. Oke, ini saya perjelas lagi di sini. Untuk bahasa Indonesia, menentukan judul dan proposal, penyusunan proposal TA. Ya, saya perjelas ini tadi. Kemudian untuk yang metode penelitian, penulisan laporan TA bab 1 sampai dengan 3, yang isinya pendahuluan, penjelasan teori dan perancangan. Dan yang di proyek yaitu mengimplementasikan rancangan ke dalam proyek. Nah, ini pada saat teman-teman kalau kemarin pada saat mengambil proyek saja, belum mengambil mata kuliah tugas akhir, bisa 80%. Ya, bisa 80%. Tetapi sekarang karena teman-teman sudah sekaligus tugas akhir, berarti mau harus 100%. Ya. Karena kalau tidak 100%, nanti TA-nya jadi di mata kuliah proyek ini nanti ada pendampingan. Ya, tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Rizka bahwa pendampingan akan diberikan selama 6 pertemuan, di pertemuan kedua sampai dengan pertemuan 7, dengan harapan semua proyeknya teman-teman ini bisa selesai sebelum UTS. Ya, kenapa demikian? Karena harapannya nanti ketika sudah proyek selesai, kemudian setelah UTS tinggal fokus ke tugas akhir. Ya, karena teman-teman banyak yang kemarin mata kuliah proyeknya mengulang, ya, banyak yang mengulang sehingga mau tidak mau proyeknya harus selesai semester ini juga dan juga menyelesaikan TA-nya. Ya, kecuali kalau kemarin, sudah selesai proyeknya sudah selesai kemarin, nah sekarang tinggal kerjakan TA saja. Karena kemarin banyak yang nggak selesai, sehingga harus 2 mata kuliah ini berjalan bersamaan untuk saling melengkapi. Ya, nanti ketika maju ujian tugas akhir harus sudah lengkap, ya, lapornya lengkap, bab 1 sampai dengan bab 5 beserta cover dan pengesahan serta daftar isinya itu kelengkapannya. Proyek juga harus sudah 100%, harus benar-benar sudah berjalan. Gitu ya. Kemudian melakukan ujian pra-TA dan kompre. Nah, ini kalau sudah melakukan 4 ini nanti bisa dinyatakan selesai mata kuliah tugas akhir, bisa proses yudisium dan bisa dinyatakan lulus kalau nilainya tidak ada yang bermasalah. Oke, ini lebih detail dari mata kuliah metodologi penelitian. Jadi kalau saya kira tidak perlu saya bahas lebih
detail ya, karena teman-teman yang saat ini ngambil metode penelitian pasti hampir semuanya ngulang dari yang semester kemarin. Gitu ya. Nah, kalau sudah ada judul, ya berarti nomor 1 bisa dilewati pastinya ya, karena kemarin sudah melakukan atau sudah mengambil mata kuliah MedPen, berarti judulnya sudah ada pastinya ya. Kemudian mengikuti perkuliahan MPI dengan dosen pengampu yang isinya nanti akan membahas mengenai format penulisan tugas akhir antara bab 1 sampai dengan bab 3 ya. Oke, lanjut melaksanakan bimbingan. Nah, ini jangan lupa, bimbingan harus selalu dilakukan dengan dosen pembimbing ya. Kalau formatnya konsultasinya dengan dosen pengampu mata kuliah MPI, kalau isi atau konten dari laporannya konsultasinya dengan dosen pembimbing. Ya. Kemudian bimbingan atau konsultasi dengan dosen pengampu mata kuliah MPI dengan format tulisan. Nah, ini ya. Jadi saya jelaskan bahwa ketika bimbingan tentang format itu silakan ke dosen pengampu mata kuliah MPI, tapi mengenai kontennya ke dosen pembimbing tugas akhir. Oke, untuk proyek. Nah, untuk proyek ini juga saya kira hampir semuanya mengulang ini ya. Kemarin yang berarti nggak terlalu banyak mahasiswa yang mengambil proyek karena kemarin sudah ada beberapa yang sudah lulus dan ada beberapa yang tidak cukup waktunya ya. Begitu ya, kilahnya seperti itu. Jadi mudah-mudahan untuk semester ini bisa selesai proyeknya, bisa lancar ya, sehingga proyek TA dan sekaligus TA-nya bisa selesai bersamaan. Oke, untuk proyek TA, untuk proyek TA mengikuti mata kuliah. Jadi tetap ya seperti yang semester kemarin ada perkuliahan di setiap hari Jumat. Nah, untuk apa? Nah, karena kemarin kalau di semester sebelumnya teman-teman baru mengambil mata kuliah proyek sehingga ada materi tentang pembuatan ini seperti backlog dan sebagainya ini ya, teman-teman yang kemarin ambil mata kuliah proyek dia membuat list pekerjaan. Nah, tadi Bunda juga menyampaikan kalau bisa pada saat mengerjakan TA itu dibuatlah list pekerjaan yang harus atau target ya, plan ya. Target dari TA-nya nanti seperti apa. Nah, kalau bisa nanti di mata kuliah proyek juga demikian. Silakan dibuat plan-nya. Di minggu ini saya harus ngapain, di minggu ini harus ngapain, dan seterusnya. Sampai TA-nya tuntas. Ya. Melakukan bimbingan proyek tugas akhir untuk konten, pemodelan atau metode dengan dosen pembimbing TA. Jadi kalau di mata kuliah proyek itu kita lebih banyak memonitoring atau mendorong agar proyeknya bisa selesai tepat waktu. Mengenai kontennya, isinya tetap bimbingannya ke dosen pembimbing, gitu ya. Nah, untuk pelaksanaan pendampingan ya tadi sudah dijelaskan. Pendampingan ini akan diberikan. Nah, ini kemungkinan memang di pendampingan ini bukan teman-teman yang sedang mengambil tugas akhir itu dibantu sampai selesai, tidak ya. Jadi di situ biasanya hanya diberikan clue atau mungkin cari jalan keluar ketika kondisinya buntu. Ketika waktu saya buat seperti ini kok nggak jalan, kira-kira bagaimana? Nah, ini konsultasinya dengan teman-teman yang menjadi pendamping proyek, gitu ya. Oke. Nah, sekarang yang terakhir di tugas akhir. Untuk tugas akhir, ketika metode penelitian selesai, proyeknya selesai, berarti tinggal di tugas akhir yaitu menyelesaikan bab 4 dan bab 5 sebenarnya gitu ya. Kalau memang diperlukan, bisa dikonsultasikan kembali hasil penulisan laporan TA bab 1 sampai dengan bab 3 dan hasil proyek dengan dosen pembimbing. Ya. Kemarin sudah mengambil mata kuliah metodologi penelitian, proyeknya juga sudah lulus, berarti dianggap sudah selesai. Ya, bab 1 sampai bab 3 proyeknya juga
sudah dikerjakan. Nah, silakan dibimbingkan kembali jika diperlukan. Kemudian, kalau memang belum selesai 100% proyeknya, bisa dilanjut sampai 100% di mata kuliah tugas akhir. Ya. Kemudian, setelah menyelesaikan proyek 100%, lanjutkan penulisan bab 4 dan bab 5-nya. Ya. Jadi lengkap nanti 100% mulai dari cover dan lampiran-lampiran pendukung bab 1 sampai dengan bab 5, kemudian daftar pustaka dan juga daftar riwayat penulis lengkap ya. Ini konsultasinya dengan dosen pembimbing. Nah, kalau dosen pembimbing sudah menyatakan selesai, ini ya, yang nomor 4, bisa dilakukan ujian pra-TA dan kompre. Ya ini ya, ujian pra-TA dan kompre dapat dilaksanakan sewaktu-waktu, jangan menunggu di akhir semester. Ya. Jadi kapanpun, misalkan semester ini masih berjalan 3 minggu, tapi sudah tuntas, dosen pembimbing sudah menyatakan, oke, TA-mu selesai, proyeknya sudah layak, boleh silahkan langsung mengajukan ujian. Jadi jangan nunggu di akhir semester. Ya. Jadi biar nggak keburu-buru. Ya. Jadi kebanyakan tadi katanya Bu Rina, kalau dikasih jadwal, ini kamu harus menyelesaikan laporan tugas akhir. Terakhir kapan kumpulkannya? Nah, biasanya gitu. Kalau saya terlambat sedikit, bagaimana? Nah, itu ya. Jadi seringnya memang seperti itu, tapi harapan saya untuk semester ini jangan seperti itu. Kerjakan secepat mungkin, jangan menunggu jadwal terakhirnya, nah, gitu ya. Jadi biasanya, wah sampai satu bulan waktunya masih lama gitu ya. Jangan terbiasa seperti itu. Jadi nanti malah nggak nutut. Jadi diusahakan dikerjakan secepat mungkin, ujian sesegera mungkin ketika proyek dan laporannya sudah selesai oleh dosen pembimbing sudah di ACC dan disetujui, bisa langsung melaksanakan ujian. Ya, nggak usah menunggu gitu. Oke, teman-teman yang saat ini belum bergabung di WA Group, belum bergabung di WA Group, mungkin baru ngambil TA sekarang, silahkan bergabung di WA Group ini agar memudahkan untuk komunikasi dan juga penyebaran informasi yang berkaitan dengan mata kuliah metodologi penelitian, proyek, TK, dan TA. Ini linknya, silakan buka browser, kemudian ketik ini s.id/so hanya besar a h kecil. Silakan bisa langsung gabung di sana agar teman-teman mendapatkan informasi terbaru ketika ada memang ada informasi yang perlu disampaikan ke teman-teman semua. Jadi nggak sampai ketinggalan informasi, itu ya. Oke, sesuatu yang diinginkan itu dikejar, bukan ditunggu. Diusahakan, bukan sekedar mengharapkan. Ya, ini berkaitan dengan TA-nya teman-teman. Ya, ketika di tengah-tengah perjalanan Anda merasa apa sih saya harus mengerjakan tugas akhir? Ya, kenapa saya harus melakukan itu? Nah, ketika kamu merasa ingin berhenti, saya capek aku mengerjakan TA. Pikirkan tentang mengapa kamu memulainya. Nah, ketika kamu masuk kuliah di sini, tujuanmu apa? Nggak mungkin kamu tujuannya adalah kuliah terus, nggak selesai. Pasti ingin selesai, ingin segera lulus, dapat gelar Eskom, kemudian cari pekerjaan yang bagus, selanjutnya mungkin menikah dan selanjutnya. Ya. Jadi ketika kamu merasa capek, ingin berhenti, saya capek ya misalkan TA, pikirkan kembali, saya dulu kuliah untuk apa ya? Nah, mungkin dengan memikirkan hal seperti itu, semangat Anda akan muncul kembali. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Mungkin kalau ada pertanyaan, dipersilahkan. Oke, teman-teman ada yang bertanya?